Oh, Oke. boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 20 Riset Operasi Lanjut akan mempresentasikan mengenai case study yang diberikan ke kelompok kami, yaitu Family Budgeting dan juga material MRP. Sebenarnya untuk kelompok 20 di sini ada saya sendiri, Nadi Faisal Sabila, kemudian ada, mungkin silakan Mas Mbak untuk memperkenalkan diri. Nah, saya Naura Maisa Zahra. Saya Peneliti Janaspati. Saya Saleh Arif Putra. Baik, itu adalah perkenalan dari kelompok 20 dari kelompok kami. Untuk selanjutnya akan mempresentasikan terkait dengan eh, studi case yang pertama yaitu family budgeting. Ya, untuk studi kasus ini, jadi intinya ada suatu ibu rumah tangga yang ingin melakukan budgeting eh, terhadap terhadap kegiatan rekreasi, namun di sini juga sudah diketahui bahwa dia memiliki income dan juga memiliki expenses ataupun pengeluaran. Di mana pengeluarannya di sini ada beberapa hal seperti misalnya biaya sewa, kemudian biaya telepon, kemudian ada gas electricity, kemudian juga ada biaya untuk mobil, kemudian ada tax dan masih banyak yang lainnya. Kemudian dia juga mendapatkan income dari gaji dan juga allowance dari children seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah gimana si ibu rumah tangga ini bisa membalancekan keseluruhan income beserta dengan expenses yang sudah tertera ataupun yang sudah diplotkan gitu ya. Kemudian gimana caranya untuk memaksimasi biaya untuk rekreasi seperti itu. Kemudian untuk yang pertama kaitannya dengan problem dan description untuk parameter dan data. Yang pertama yaitu ada data salary yang ataupun income yaitu sebesar 1.900 euro. Kemudian ada allowance children-nya itu ada didapatkan dari pemerintah yaitu ada 150 euro. Kemudian biaya pengeluaran di sini ada biaya hidup yaitu sebesar 550 euro, biaya sewa ada 630 euro, kemudian biaya telepon di mana di sini tiap 2 bulan. Tiap 2 bulan itu ada di 135. Namun kita konversi menjadi 1 bulan yaitu dibagi 2 menjadi 67,5. Kemudian ada biaya gas electricity yaitu dia 860 per 6 bulan. Jika diperbulankan dia jadi 141,67. Kemudian biaya untuk mobil 340 euro. Kemudian untuk pajak di mana dia tiap 4 bulan yaitu 100. Kemudian kalau kita konversi menjadi 1 bulan itu ada di sekitar 25 euro. Kemudian juga diharapkannya di mana si ibu rumah tangga ini bisa melakukan ataupun memiliki plotting untuk biaya rekreasi per bulannya itu sekitar 165 euro seperti itu. Kemudian di sini terdapat asumsi di mana income dan expenses merupakan nilai yang konstan tiap tahun. Kemudian tiap expenses yang irregular seperti yang tadi disampaikan pada soal yaitu ada di telepon, gas dan juga taxes akan dirata-rata menjadi biaya bulanan. Kemudian pengeluaran rekreasi itu bisa fleksibel, namun dengan catatan itu dia harus lebih besar daripada $165 seperti yang disampaikan sebelumnya. Kemudian tujuannya adalah memaksimalkan alokasi rekreasi, kemudian juga sambil menjaga anggaran bulanan yang seimbang, itu tanpa tabungan ataupun utang seperti itu. Kemudian untuk decision variable-nya berkaitan juga dengan biaya rekreasi dan juga saving. Kemudian untuk fungsi objektifnya adalah memaksimalkan total anggaran rekreasi dalam setahun. Untuk constraint sendiri itu nantinya tiap bulan itu tentunya income ataupun pendapatan itu dikurangin dengan expenses ataupun pengeluaran dikurangin sama biaya, biaya rekreasi itu dia itu harus lebih dari nol gitu. Jadi tidak boleh minus gitu. Jadi intinya adalah pemasukan itu harus harus lebih
lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian rekreasinya itu harus lebih besar dari 165 euro. Kemudian ini adalah problem illustration di mana total income-nya itu didapatkan dari salary, gaji, dan juga allowance children dengan total income yaitu 2.050 euro. Kemudian expenses ataupun pengeluaran per bulannya itu diambil dari yang essential expenses ataupun yang biaya tetap per bulan yang dibayarkan ataupun pengeluarannya yaitu living rent dan juga car. Kemudian ditambah yang irregular average cost yaitu yang ada biaya periodiknya dengan totalnya 1.754,17. Kemudian di sini budget rekreasinya dia ada di lebih dari 165 euro. Kemudian di sini untuk mathematical notation-nya untuk set itu dia perencanaan dilakukan 1 tahun dan tiap bulan di mana T itu adalah himpunan bulan. Jadi dari bulan 1 ke bulan ke-12. Jadi T itu adalah bulan ke T, kemudian incoming type dengan notasi I, di mana untuk himpunannya ada salary, family, dan juga family allowance. Kemudian ada expenses type, itu dengan C atau C, itu kaitannya dengan biaya tipe pengeluaran, yaitu living sampai tax. Kemudian ada expenses bulanan, itu adalah pengeluaran bulanan yang tetap yaitu living rent dan juga car, kemudian expenses irregular ataupun yang pengeluaran periodik yaitu himpunan telepon, gas, electricity dan juga tax. Kemudian itu untuk setnya, kemudian untuk parameternya di sini ada parameter income dengan RI di mana total income di bulan I. Kemudian di sini RI adalah total income untuk tipe yang I, di mana di sini R salary yaitu adalah 1.900, R family allowance adalah 150. Kemudian total pemasukannya adalah penjumlahan dari keduanya. Kemudian ada expenses parameter itu adalah E untuk setiap jenis expenses C gitu. Jadi tadi C sudah dijelaskan ini tipenya, tipe expensesnya, dan berikut adalah penjabarannya. Kemudian juga ada frekuensi biaya periodik, di mana jika C merupakan periodik dan T memenuhi periode gitu. Jadi untuk P telepon itu sama dengan 2, P gas electricity sama dengan 6, P tax itu adalah 4. Kemudian minimum biaya rekreasi itu L di sini, di mana L min itu lebih besar ataupun L minimum adalah lebih besar sama dengan 165. Kemudian di sini ada mathematical notation, di mana untuk decision variabelnya itu rekreasi tiap bulan, di mana LT itu dia harus lebih besar dari 0, kemudian saving pada akhir bulan T itu ST itu harus lebih besar dari 0, kemudian expand functionnya, di mana total pengeluaran tetap, kemudian ada total pengeluaran tetap, kemudian ada total pengeluaran periodik, dan juga ada total pengeluaran per bulan, di mana penjumlahan itu adalah yang pengeluaran yang fix dan juga yang periodik. Kemudian untuk mathematical modelingnya, di mana untuk constraint-nya untuk cash flow bulan ke-1, yaitu adalah income dikurangin sama dengan expenses, ataupun biaya pengeluaran dikurangi dengan rekreasi. Kemudian untuk cash flow bulan 2 hingga bulan ke-12 itu nantinya akan ada biaya saving dari bulan sebelumnya, kemudian ditambah income, kemudian baru dikurangi dengan expenses dan juga rekreasi. Di mana di sini saving tidak boleh negatif. Seperti itu. Kemudian di sini ada minimum rekreasi yaitu LT lebih besar daripada L-min yaitu 165. Kemudian untuk objective function-nya adalah memaksimalkan total pengeluaran rekreasi selama 12 bulan, sehingga kita di sini adalah penjumlahan total dari biaya rekreasi selama 12 bulan. Ya, untuk berikutnya akan disampaikan oleh Kanaura. Oke, mungkin nanti ini akan disimulasikan. Ini adalah hasil analisisnya dari constraint dari semua yang sudah dijelaskan sebelumnya, akhirnya menghasilkan
plottingan berapa sih biaya rekreasi yang perlu dikeluarkan oleh ibu rumah tangga ini selama 12 bulan. Jadi yang untuk bulan pertama biaya rekreasinya itu kan kita punya batas minimalnya 165 euro. Nah, lalu untuk periode bulan pertama hingga bulan keempat itu 165, lalu di bulan kelima expand buat rekreasinya itu sampai 1000 euro. Nah, mungkin bisa dilihat langsung di tabelnya. Maka dengan plot biaya rekreasi pada hasil simulasi di samping mendapatkan nilai total rekreasinya itu 3.550 euro per tahunnya. Itu adalah yang sudah adalah angka maksimalnya. Mungkin bisa dilihat dari items ya. Juga ini untuk menggambarkan aja sih kita tuh bayar expense-nya di bulan berapa aja. Mungkin bisa di next. Oke, ini untuk sensitivity analisisnya, parameter yang didapat dianalisa untuk memahami robust atau seberapa kuat sih solusi optimal ketika terjadi perubahan pada parameter model. Maka bisa berubah di saat income-nya itu juga angka income-nya berubah karena kan income itu sebagai variabel juga ya di saat misalnya gajinya lebih besar, maka bisa jadi hasil untuk expand buat rekreasinya juga bisa lebih besar. Lalu selain dari pendapatan tiap bulan juga eh, dengan adanya perubahan biaya per periodiknya juga bisa mempengaruhi hasil decision variabelnya karena di saat kenaikan biayanya itu expense naik, maka biaya rekreasinya juga bisa berkurang tiap bulannya. Lalu untuk yang ketiga, yaitu perubahan batas minimal dari rekreasinya. Jika terdapat kenaikan batas biaya rekreasi, maka anggaran pun bisa meningkat beberapa bulan mungkin tidak visible atau tidak bisa rekreasi nih. Dan hal ini bisa menandakan biaya rekreasi itu bisa lebih besar dari pendapatan. Mungkin bisa kita langsung simulasikan demonstrasi Python-nya. Nah, ini step yang pertama kita install library MIP-nya, lalu kita import. Lalu di sini di step yang ketiga kita mendefine datanya. Net itu berarti kan salary-nya, income-nya, lalu ada allow itu maksudnya adalah allowance-nya. Lalu rekreasi ini kan ada batas minimum 165. Lalu kita mendefinisikan item-itemsnya, expense yang harus dibayar dari living, rent, phone, elektrik, car, dan juga pajak. Dan ini menjelaskan frekuensinya. Kita harus bayar tiap bulan kah, atau 2 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, dan 4 bulan sekali. Habis itu kita masuk ke model variabel, lalu juga ada rumus-rumusnya untuk perhitungan yang sudah dijelaskan oleh Nadifa sebelumnya. Lalu hasilnya adalah langsung solve ke bawah aja. Nah, ini adalah hasil printout run Python-nya. Mungkin kalau dengan di buku itu angka plottingan rekreasi tiap bulannya berbeda, tapi total maximize-nya itu sama di 3.350 euro. Mungkin dari studi kasus family budget selesai, bisa dilanjut ke studi kasus selanjutnya. Untuk Baik, selanjutnya adalah material requirement planning yang akan disampaikan oleh Mas Pinan dan juga Mas Revi. Silahkan. baik. Selanjutnya adalah studi kasus dengan material requirement planning. Material requirement planning itu adalah perusahaan Minorete memproduksi dua jenis mainan mobil, yaitu mobil warna merah dan mobil warna biru. Masing-masing truk ini Masing-masing mainan ini dirakit dari 13 komponen yang bisa dilihat dari grafik yang bernama Gosinto grafik.
Ada tentang assembly sasis, blue container or head tanknya, assembly cabin, blue motor, headlight dan lain sebagainya. Kemudian di soal tersebut ada juga komponen harganya tentang rodanya, steel barnya, bumper, chassis, cabin, door window dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada subset yaitu berisi tentang kaki-kaki atau asle, chassis, sama tentang warnanya blue or red cabin yang dapat dirakit oleh perusahaan menggunakan komponen-komponen tersebut atau disubkontrakkan. Nah, tabel di bawah ini mencantumkan biaya perakitan dan subkontraknya untuk subset ini, untuk masalah ini, beserta tentang kapasitas perusahaannya, seperti Asle kapasitas 600 dengan subkontraknya 12,75 euro, assemblenya 6,80 euro, dan lain sebagainya. Perusahaan ini, Minorete ini merencanakan produksinya itu 3.000 buah untuk kedua jenis mainan tersebut. Yang saat ini perusahaan ini tidak memiliki stok dan beberapa jumlah komponen yang berbeda sebaiknya dibeli atau disubkontrakkan oleh perusahaan tersebut untuk memenuhi permintaan permintaan sekaligus meminimalkan biaya produksi. Nah, ini ada program illustrationnya. Program ilustrasinya itu tentang Blue Lorry dan Red Lorry yang sebagai vendor produknya yang kita produksi. Yang tentang ada komponen-komponennya itu tentang assembly chassis, Blue container, assembly cabin, Blue motor or red motor ya, headlight. Nah, di assembly chassis itu dibagi tiga bagian lagi. Ada bumper, asli atau kaki-kaki, dan chassis. Di kaki-kakinya itu dibagi lagi tentang wheelnya dan steel bar. Kemudian di assembly cabin ada cabinnya, terus ada door window-nya dan windscreen-nya. Kemudian ada penjelasan tentang price komponen dan price tentang itu biaya subkontrak, assembly dan kapasitas perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya ada matematika notation. Matematika notasinya itu tentang bagian set, yaitu ada item. Item itu merupakan himpunan seluruh produk dengan tanda kutip final plus sub assembly plus komponen. Final itu ada himpunan item, final product, tentang finalnya Blue Lorry, Black Lorry, assembly item, produk yang dirakit, dan pre-product himpunan item. Yaitu pre-produknya itu ada item yang bisa dibeli atau menjadi komponen perakitan. Kemudian yang selanjutnya ada parameter. Parameter ini dengan rumusnya C by P kecil ya yang artinya biaya beli atau subkontrak satu unit produk. Tentang P-nya itu ada P himpunan pre-produknya. Terus C produk P kecil yaitu biaya perakitan satu unit produk P yang kita cari finalnya untuk setiap produksi himpunan assembly. Terus cap P kecil yaitu kapasitas maksimum perakitan produk dan demand demand produksi yaitu permintaan untuk tentang produk finalnya itu. Dan request QP yaitu banyaknya unit komponen P yang dibutuhkan untuk merakit satu unit produk Q. Untuk setiap Q diambil dengan assembly himpunan dan P himpunan preload. Tentang ada rumusnya di bawah. Selanjutnya. Nah, untuk tentang decision variable by P kecil himpunan N itu sama dengan jumlah unit produk P yang dibeli atau disubkontrakkan dan untuk setiap produksi himpunan pre-production. Kemudian produce P himpunan itu tentang N yaitu tentang jumlah unit produk P produksi yang dirakit di pabrik untuk setiap produksi himpunan assembly. Baik, matematika modelnya itu adalah objective function yang kita cari adalah minimize-nya di himpunan C by production dikali by production plus produksi himpunan assembly dikali C produksi P dikali produksi. Nah, kita ada tiga constraint. Constraint pertama yaitu
produksi material tidak boleh melebihi kapasitas. Ya, itu rumusnya di bawah. Terus constraint duanya yang kita cari ada produk finish good yang harus memenuhi demand-nya. Dan constraint ketiga ada total yang diproduksi harus dibeli memenuhi kebutuhan materialnya. Selanjutnya. Baik, analisis. Constraint satu itu satisfied tentang setiap produksi himpunan assembly sama dengan produksi lebih besar dari CAP kecil. Terus constraint 2 satisfied-nya juga tentang kita cari demand-nya itu blue lorry 3000 piece, red lorry 3000 piece dengan supply-nya blue lorry 3000 piece dan red lorry-nya 3000 piece. Terus constraint 3-nya tentang setiap produksi himpunan pre-production. Production himpunan assembly sama dengan by P plus produce P lebih kecil dari Q himpunan assembly dikali rec Q P dikali produce Q. Terus produksi himpunan tidak sama assembly sama dengan by P production lebih kecil dari Q himpunan assembly dikali rec QP dikali production Q. Kemudian analisis selanjutnya nilai objektifnya yaitu kita tentang mencari total biaya minimum untuk memenuhi permintaan truk mainan itu adalah 238 euro. Dan yang ada di kanan atas adalah rumus dari hasil Python yang kita lakukan untuk mencari status optimal di biaya minimum yang didapatkan dengan 238.365 euro. Dan ada jumlah produksinya, jumlah dibeli, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Minandaita. Oke, baik, saya akan melanjutkan mengenai sensitivitas analisisnya. Jadi untuk sensitivitas analisis, kami di sini melakukan 3 iterasi di luar iterasi awal, di mana untuk iterasi pertama, sini kami mencoba untuk menaikkan kapasitas untuk produksinya dengan sama dengan nilai demand-nya, di mana di sini terdapat perubahan keputusan pada produksi Excel dan juga assembly sasisnya. Di mana sebelumnya Excel diproduksi sebanyak 300 dan assembly sasis 300. Di iterasi pertama ini kami mendapatkan perubahan keputusan menjadi Excel itu menjadi 6.000 dan assembly sasis menjadi 3.000. Kemudian di iterasi kedua, tapi ternyata di iterasi pertama kami belum mendapat perubahan keputusan pada sumber kabin. Artinya sumber kabin ini tidak terpengaruh pada kapasitas. Sehingga kami coba dengan iterasi kedua dengan mengurangi nilai harga subkontrak pada assembled kabin. Di iterasi kedua ini nilai harga dari subkontrak assembled kabin kami naikkan menjadi 10 ya, sebelumnya 3. Sehingga di sini terjadi perubahan keputusan menjadi assembled kabin diproduksi sebanyak 3.000 dan dibeli itu sebanyak 3.000 juga. Sehingga dia bahwa pada model ini kapasitas produksi itu dimaksimumkan sebanyak 3.000. Sejauh apa sih harga subkontrak itu bisa berpengaruh? Pada iterasi ketiga, kami coba lagi dengan menurunkan sedikit biaya atau harga subkontrak pada assembled kabin menjadi 5. Di sini baru variabel keputusan pada assembled kabin itu berubah kembali menjadi full di subkontrakan. Artinya pada sensitivitas model ini dipengaruhi oleh yang pertama harga kapasitas produksi. Saat kapasitas dinaikkan, maka keputusan produksi Excel dan juga assembled kabin, assembled sasis itu naik.
Kemudian poin yang kedua adalah harga kontraktor subkontrak, di mana keputusan produksi ini kami naikkan pada untuk nilai assembled cabin dengan sensitivitasnya pada saat nilai harga produksi maaf, harga subkontrak itu melebihi 5 euro, ada perubahan keputusan pada produksi assembled cabin tersebut. Gitu. Then next, untuk conclusion-nya, itu yang pertama, studi kasus material resource planning melakukan optimisasi dengan objektif function meminimasi biaya total produksi dengan mempertimbangkan yang pertama demand, yang kedua kapasitas produksi, yang ketiga harga produksi dan subkontraknya. Yang kedua, model ini menghasilkan optimalisasi biaya produksi sebesar 238.365 euro dengan mengkombinasikan produksi pada plant sendiri dan subkontrak. Kemudian yang ketiga, sensitivitas model terpengaruh pada variabel kapasitas produksi dan harga subkontrak, di mana nilai kapasitas produksi dan harga subkontrak yang dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian selanjutnya untuk demonstrasi Python, akan saya coba demonstrasikan. Pada kesempatan ini, sebetulnya kami untuk MRP ini kami bisa menggunakan dua library, yaitu library MIP atau Mixed Integer Programming, atau bisa juga menggunakan PLP atau Python Linear Programming. Untuk pada demonstrasi kali ini, saya menggunakan PIP dengan MIP ya. Saya coba run. Mungkin nanti selanjutnya Mas Levi, kalau ada kesempatan bisa menjelaskan untuk library menggunakan PULP. Oke, kemudian kita panggil modul MIP-nya dengan mengimport model, exam, integer, dan minimize. Oke, kemudian define data final produk kita, yaitu Blu-ray dan Red-Lorry, kemudian assembly-nya, Excel, assemblisasi, assembly cabin, Blu-ray dan Red-Lorry. Kemudian selanjutnya requirement-nya pada sesuai dengan build of material yang sebelum dijelaskan, yang mulai dari Excel, kemudian assemblisasi, assembly cabin, Blu-ray, Red-Lorry, dan juga dengan material-material turunannya. Kemudian pre-production ini mengumpulkan seluruh komponen-komponen ke dalam satu variabel. Kemudian ini terkait dengan harganya. Ini biaya perakitan, kemudian CAP itu kapasitas, kemudian DEM itu untuk demand-nya. Ini hanya untuk sebagai pengecekan data ya. Jadi struktur datanya akan seperti ini. Oke, kemudian kita modelkan di mana M ini adalah model dengan nama Taylor Reproduction dengan sense-nya adalah minimize. Untuk variabel keputusannya pada produce, dan juga kita di sini mengambil keputusan apakah dia diproduce atau kita beli gitu ya. Kemudian objektifnya di minimize. Oke, setelah dilakukan pemodelan, kemudian kita optimasi sehingga menghasilkan nilai biaya minimum 238.365 dengan jumlah produksi final produknya 3.000, kemudian ini yang di subkontrakan atau dibeli, dan di atas ini untuk yang diproduksi. Oke, untuk demonstrasinya dengan library MIT sekian. Mungkin bisa dilanjut sekilas mengenai dengan library untuk yang PULP. Silakan Mas David. Baik, saya izin share screen untuk yang PULP.
Sebentar. Kenapa? Baik, sekarang yang tentang Python PWLP, yang pertama kita klik dulu import PWLP ASPL. Kita klik untuk mencari buat codingan awalnya. Kalau sudah tanda checklist, berarti kita bisa selanjutnya untuk rumusnya. Kita bisa menulis tentang set atau notasinya dengan finalnya itu blue lorry, let lorry, assembly-nya, alat-alatnya, dan preload. Kemudian bisa di shift enter buat di running. Kemudian yang kedua kita cari parameternya yang bisa kalian lihat parameter-parameternya tentang kapasitas assembly, forecast demand-nya, biaya assembly per unit, biaya beli atau subkontraknya, kebutuhan komponen rack QP-nya, sama struktur lorinya tentang Gojinto graph-nya. Terus kita bisa running sampai dapat tanda checklist. Kemudian yang ketiga adalah model. Modelnya itu kita ngambil dari PL di .lp problem, toy lorry production-nya, terus PL.lp minimize. Untuk rumus PULP-nya sendiri, kemudian ada variabel objektif total biaya, kendala demand finalnya, neraka komponen, dan kapasitas assembly. Kalau kita udah dapat dari rumus angkanya ini, kita bisa running lagi. Kemudian yang terakhir ada solver. Solver kita cek dan hasilnya sesuai dengan optimal total cost yang kita jelaskan tadi di slide sebelumnya itu 238.365 euro dengan jumlah yang dirakit adalah sebagai berikut dan jumlah yang dibeli adalah sebagai berikut. Baik, itu yang sekian dari PULP-nya. Silakan Mbak Nadifa untuk kata-kata penutupnya. Baik, terima kasih Mas-Mas kalian. Itu kiranya presentasi dari kelompok 20 riset operasi lanjut. Semoga dapat dipahami. Akhir kata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.